siang hari ini akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Marsuki Made Ali SS IMH. Dengan hormat diserahkan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang belum dijawab. Panas ibu. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari menjelang siang ini yang cukup cerah, secerah mempelai lelaki dan mempelai wanita, kita pada hari ini pada momen yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan telah Allah izinkan untuk hadir menyaksikan saudara dan saudari kita dalam rangka melaksanakan suatu ibadah sepanjang hidup, dalam hal ini melaksanakan pernikahan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkahnya salawat ini dan insya Allah dengan berkahnya tadi baru-baru dilaksanakan pernikahan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, ya Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Ya, khususnya kalau biasanya pengantin ini kita mengharapkan berkah agar yang masih pemuda Allah Subhanahu wa taala segerakan jodohnya. Begitu pula pemudi, Allah Subhanahu wa taala segerakan jodohnya. Hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, tentunya kami ucapkan penghormatan dan ucapan selamat berbahagia, terkhususnya bagi kedua mempelai, pria maupun wanita. Kita lihat dia senyum-senyum, ya alhamdulillah sudah melewati masa deg-degan. Ya, kita tahu bersama bahwa ketika sebelum dinikahkan tadi bukan main. Seandainya bisa dilihat deg-degannya itu luar biasa ya. Bagaimana yang laki-laki tadi
sebelum pernikahan kira-kira bagaimana perasaan? Pasti ya, namanya manusia biasa ya. Alhamdulillah pada hari ini ya kita ucapkan ya bersyukur, khususnya yang berbahagia kedua mempelai dan juga tentunya keluarga besar, baik daripada keluarga besar dari mempelai pria yang kami tahu bahwa keluarga besar mempelai pria dari Bau-Bau kalau saya tidak salah, dan juga keluarga besar mempelai perempuan. Tentu hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kedua keluarga besar ini, yakni menikahkan putra dan putrinya. Hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, dalam pernikahan ini adalah merupakan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi dibacakan Al-Quran, ya Qori'ah tadi membacakan Al-Quran sebelum akad nikah. Di situ ada ayat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan sebagian tanda-tanda besar Allah, yakni diciptakannya pasangan min anfusikum, diciptakannya istri-istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kita sakinah. Jadi Allah ciptakan istri bagi laki-laki, suami bagi perempuan itu supaya kita sakinah, supaya kita tentram, kita merasa damai dengan istri ataupun suami kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan di dalamnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mawaddah, cinta, rasa kasih sayang, warahmah, kasih sayang terhadap pasangan kita. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu adalah merupakan la ayatin, tanda-tanda liqaumin yatafakkarun, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita yang mau berpikir. Jadi tadi setelah akad nikah itu adalah merupakan bagian dari pelajaran kita yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa ini pernikahan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang tadi sebelum akad nikah, kalau berdua ini melakukan hubungan suami istri, itu adalah merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam agama ataupun dilarang. Tapi setelah melaksanakan akad nikah, bukan lagi menjadi hal yang diharamkan, bahkan kalau dilakukan itu menjadi ibadah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan, hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, ketika diikat dengan tali pernikahan, apapun yang dilakukan di dalamnya itu adalah merupakan ibadah. Jadi seluruh hidup kita kalau bersama dengan istri dan suami itu dinilai ibadah. Mencucikan piring buat suami itu ibadah. Nanti kalau anaknya disisir, bahkan dipakaikan pakaian, itu ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai
suatu yang bernilai pahala. Nah, untuk mempelai pria, saya tanya tadi, jadi tadi siapa nama tak? Ya, Ripaldi. Saya isi di sini Budi. Ya, Ripaldi. Saudara Ripaldi, tadi atau kemarin itu Anda masih bujang, masih mikir diri sendiri. Hari ini bukan lagi yang dipikir hanya diri sendiri, tapi Anda sudah mulai berpikir orang yang di samping Anda. Ya, artinya apa? Tanggung jawab kita semakin bertambah. Dan insya Allah ketika tanggung jawab itu kita ambil dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung umur Anda sebagai suatu ibadah, karena menikah itu adalah menyempurnakan sebagian daripada agama kita. Ya. Jadi sempurnalah agama saudara Rupaldi setelah melaksanakan akad nikah. Tapi harus dipersempurnakan lagi dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Jadi pada kesempatan hari ini ya, saya berdiri di sini ya atas permintaan keluarga yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Saprin SPD MPD. Beliau meminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Mudah-mudahan pada hari ini kita sama-sama datang di sini untuk mendoakan semoga kedua mempelai nantinya menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Apa tujuan daripada menikah itu? Yang pertama, tujuan menikah itu adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, menundukkan pandangan dan mencegah kemaluan. Jadi tujuan menikah kita itu agar pandangan ini sudah tidak kemana-mana lagi. Jadi banyak orang sudah menikah tapi matanya masih kemana-mana, cari yang lebih glowing. Padahal kalau istri tak belikan juga alat untuk mengglowingkan, atau ibu bilang skincare, itu jauh lebih cantik istri Anda daripada yang ada di luar sana. Ya. Jadi menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan kita terhadap hal-hal yang sudah tidak halal lagi, ataupun untuk menjadikan pandangan kita tertuju hanya kepada yang halal. Begitu, saudara siapa tadi? Ripaldi, ya, mohon maaf ya. Wa ahsanu lil farj, untuk mencegah kemaluan kita ini. Apa? Sudah ada penyalurannya. Karena kalau disalurkan kepada yang lain itu haram. Akibatnya kita berdosa besar dan bisa menjadikan kita masuk di neraka Allah. Nauzubillah. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melangsungkan keturunan. Ya, banyak juga orang menikah tidak mau beranak, tidak mau melahirkan. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya Bu. Kalau di sana di Jakarta banyak orang mau menikah tapi tidak mau melahirkan. Ya, padahal tujuan pernikahan adalah al-wadud wa al-walud, supaya kita ini dicintai dan diberikan banyak anak melalui pasangan kita. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju
al-waduda wal walud. Nikahilah perempuan yang penyayang, ya ibu-ibu penyayang. Rasul itu memerintahkan kita menikahlah, nikahi dengan perempuan yang penyayang, ya. Jangan yang suka ngomel. Ada yang suka ngomel. Tidak apa-apa ngomel kalau yang wajar. Yang penyayang kepada suaminya, al-walud, yang melahirkan banyak anak, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ada yang menakdirkan orang yang belum punya keturunan. Iya. Tapi Rasulullah menganjurkan agar kita mencari yang seperti itu. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada kedua mempelai. Kemudian yang ketiga, tujuan kita menikah adalah untuk menjalankan ibadah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Artinya kalau dilaksanakan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, sunnah menikah dibenci, falaysa minni, itu adalah merupakan bukan dari golongan kami. Ya, jadi menikah ini adalah sunnah, maka menikah itu harus dipermudah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tujuan daripada menikah. Kemudian berikutnya saya mungkin khususnya untuk memberikan nasihat, ya, karena ini kan nasihat pernikahan, ya. Ya, bahwa pernikahan itu adalah merupakan suatu tanggung jawab, ya. Jadi kita mulai sekarang ada tanggung jawab untuk menafkahi, nafkah lahir dan nafkah batin, ya. Nafkah lahir itu adalah mencukupi kebutuhan istri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita harus mencukupi mereka, kebutuhan mereka, dengan kita berusaha bekerja bersungguh-sungguh untuk menafkahi istri kita. Jadi bukan lagi sekarang dipikirkan bagaimana kita ini bisa hidup sendiri, tapi bagaimana agar kita ini dengan istri kita dalam rumah tangga kita itu bisa hidup tentram, sejahtera dan damai. Kemudian yang kedua adalah tentu adalah ini gabungan daripada keluarga besar, bahwa kita ini sudah bergabung dua keluarga besar, yakni keluarga mempelai pria dan juga mempelai wanita. Artinya apa? Ketika kita sudah menganggap bahwa keluarga istri kita adalah keluarga saya, berarti sikap kita itu sama dengan kita bersikap kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Begitu pula mempelai perempuan, ketika kita sudah menyadari bahwa keluarga saya sudah bergabung dengan keluarga suami saya, berarti perlakuan kita kepada keluarga si suami sama seperti perlakuan kita kepada orang tua ataupun keluarga kita yang sebelumnya. Ya, hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, dan lebih-lebih lagi kedua mempelai, ya. Pada hari ini kita insya Allah ikut berbahagia dan ikut mendoakan. Tapi ada satu pengibaratan yang saya sampaikan di akhir daripada nasihat pernikahan ini, bahwasanya pernikahan itu kalau bisa diibaratkan kita ini naik pesawat terbang. Ya, di dalam pesawat itu ada pilot, ada co-pilot. Jadi kalau bisa digambarkan, pilotnya itu adalah mempelai pria yang akan mengarungi perjalanan bersama penumpangnya, anak-anaknya dan keluarga besarnya. Co-pilotnya atau wakil pilotnya yang bisa membantu pilot itu adalah
istrinya. Jadi dalam perjalanan pasti tidak semuanya perjalanan itu mulus, Bapak Ibu dan sama-sama berbahagia. Pasti suatu perjalanan, kalau kita naik pesawat terbang, terkadang ada cuaca buruk, bahkan terjadi turbulensi, tabrak awan pekat sampai gemetar itu pesawat. Sama seperti kalau kita naik mobil, kalau jalan rusak getar juga. Jadi apakah ketika dalam perjalanan ada masalah, co-pilot langsung terjun menghindari diri dari pesawat, ataukah penumpangnya dia harus lompat? Tentu tidak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan? Pilotnya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana agar pesawat ini bisa selamat sampai tujuan dan semua penumpangnya serta awak krunya itu bisa selamat. Maka itulah gambaran perjalanan dalam rumah tangga. Pasti bukan hanya bahagia terus, tapi pasti ada suka dukanya, ada ujiannya, ada hambatannya. Bukan berarti adanya ujian dan hambatan itu kita harus putuskan sekarang kita harus bercerai. Tidak boleh. Bahkan dalam kamus kita seorang laki-laki, kata cerai, kata talak itu tidak boleh ada di kamus kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, salah sujiddun hunna jiddun wa hasluhunna jiddun, yakni an-nikahu wa talaq wa rajul. Jadi ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius, main-mainnya dianggap serius. Apa itu? Kata nikah tadi sudah Anda lakukan, kata roju, kata talak atau cerai itu tidak boleh dimain-mainkan, apalagi diseriuskan. Dan rujuk itu juga tidak boleh dimain-mainkan dan tidak boleh diseriuskan. Maka harus dicamkan hari ini apapun yang terjadi, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga ini yang dibangun ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh, yang soleha, dan diberikan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu saja mungkin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keluarga Anda berdua, yakni keluarga yang senantiasa mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, mawaddah dan warahmah. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua yang hadir untuk menyaksikan saudara kami, keluarga kami, adik kami yang telah melangsungkan pernikahan ini, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangganya, ya Allah ya Arhamar Rahim. Berikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Berikanlah keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan berikanlah rezeki yang melimpah pada keluarganya, ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunilah kami atas kesalahan kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Marzuki Madi.